Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada murassama lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadan da'i ila ad-dini bi awdha'il bayyinat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujtahidin bi nasrid din wa idalatil munzirat. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man asa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang beruntung, mengawali khutbah Jumat di hari Jumat yang penuh keberkahan di hari ini, di hari Jumat di penghujung bulan Zulqa'dah. Tinggal menghitung hari kita akan masuki bulan Zulhijjah. Dan ada 4 bulan utama di dalam Islam yang Allah luar biasa spesialkan, termaktub di dalam Al-Quran, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada di satu di antara 4 bulan yang istimewa itu, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga. Dan bagi saudara-saudara kita yang di hari ini belum sempat menunaikan sholat Jumat akibat tentu menipisnya nikmat iman atau nikmat kesehatan, doa terbaik semoga Allah berikan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, setiap kali kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah dan memasuki bulan Zulhijjah, setidaknya ada 3 hal penting yang patut untuk kita tekuni, untuk kita yakini kembali, yaitu tentang haji, berkurban, dan sholat. Oleh karena itulah tema khotib di hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang haji, kurban, dan sholat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, yang pertama adalah haji. Hari ini sebagian besar saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dari tanah air Indonesia sudah berada di Madinah, di Masjid Nabawi untuk menyempurnakan ibadah haji, dan insya Allah dari Masjid Nabawi lanjut kemudian mengambil miqat dan lanjut kemudian ke Makkah, dan untuk melaksanakan nanti kelak namanya adalah prosesi wukuf di padang Arafah. Haji adalah merupakan perintah Allah, man istata'a, yang mampu secara fisik dan mampu secara ekonomi. Karena syaratnya man istata'a, tidak jarang kemudian di antara kita ada yang begitu kuat tekadnya untuk bisa menyempurnakan rukun Islam ini, karena hidup ini cuma sekali, mampu menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Karena kalau sudah mati kita tidak akan mampu menyempurnakannya. Alangkah indahnya hidup ini. Saya bertekad luar biasa, sekali saya hidup saya harus menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Tapi ada yang kemudian mengatakan, saya tak mampulah, tak mungkinlah, tak mungkin, dan berbagai macamnya. Masya Allah luar biasa. Khatib tahun kemarin yang haji bersama istri, mungkin tak mungkin juga lah kira-kira. Tapi dalam hati begitu kuat. Setiap kali ada hari Arafah, khatib selalu berdoa, ya Allah, kalau hari ini cuma bisa puasa sunnah Arafah di negeri ini, di Indonesia yang jauh sekitar 9 jam jaraknya, izinkanlah suatu saat hamba bisa wukuf di padang Arafah bersama istri dan anak-anak atau keluarga. Alhamdulillah. Teruslah berdoa kepada Allah. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Lihatlah sekali-kali ke langit. Langit diciptakan Allah tanpa tiang, bisa ada Allah. Allah mampu merubah malam menjadi siang, bisa ada Allah. Masa Allah tidak bisa mengantarkan kita melangkahkan kaki untuk bisa berjalan, terbang sampai ke Makkah sana? Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Teruslah berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ingin menyempurnakan ibadah haji ini ya Rabb. Hamba ingin haji ya Rabb. Undang hamba ya Rabb, izinkan hamba, panggil hamba bersama keluarga hamba ya Rabb.
Sebagaimana Engkau telah memanggil saudara-saudara kami yang lainnya, ya Rabb. Sampai suatu saat tangan kita ini melambaikan tangan. Andai kita berangkat di penghujung, insya Allah kita akan mengambil mifat di dalam labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Menangis kita pada saat itu. Air mata akan bercucuran. Allah memanggil, bukan persoalan kaya atau miskin. Tahun kemarin ada seorang marbot masjid, ya Allah panggil melalui undangan Raja Saudi. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Teruslah berdoa kepada Allah. Hanya sekali kita hidup. Alangkah indahnya kita mampu menyempurnakan rukun Islam ini. Kun fayakun, kata Allah, jadi maka jadilah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dan keluarga untuk bisa berwukuf hadir di padang Arafah bersama istri, memanjatkan doa-doa dan ampunan kepada Allah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji atau berangkat ibadah haji. Allah berikan kekuatan, kesehatan dan pulang ke tanah air menjadi haji mabrur. Dan insya Allah tahun depan dan tahun berikutnya Allah panggil pula kita dan keluarga. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua adalah kurban. Wanhar, kata Allah. Allah tak minta banyak dalam hidup kita ini. Ya Allah minta adalah wanhar, berkurbanlah engkau. Kata Allah, inna atainakal kautsar, kami sudah berikan kau rezeki yang banyak, kata Allah. Maka wanhar, berkurbanlah. Mana ya Allah rezeki yang banyak itu? Engkau telah diberikan anak-anak, keluarga dan berbagai macamnya. Ya Allah, orang lain lebih banyak lagi, ya Allah. Napas itulah modal termahal dalam hidupmu. Kalau napas mau aku hentikan hari ini, semua berhenti kehidupanmu. Mimpi-mimpi duniamu akan berhenti ketika napasmu akan berhenti. Tidakkah itu mahal, kata Allah? Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, selama bisa bernapas itulah harta termahal. Kalaulah kita mau bayar sama Allah, sekali-kali datanglah ke IGD, lihatlah saudara-saudara kita menangis kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana saudara-saudara kita yang terbatas dan berbagai macamnya menangis kita. Baru kita menyadari betapa mahalnya nikmat yang Allah berikan pada kita sampai hari ini bisa bernapas dan berbagai macamnya. Maka ya Allah mintakan wanhar, berkurbanlah. Allah tidak minta mensedekahkan semua harta kita. Mimma razaqna, sebagian saja, kata Allah. Tidak semuanya. Allah tahu kita tidak bakalan mau. Maka saya menangis kalau baca dalam surat Al-Munafiqun di ayat terakhir, dialog antara Allah dengan manusia. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai manusia, kata Allah, infakkan, berbagilah, bersedekahlah, berkorbanlah engkau sebelum datang ajal kematian kepada engkau. Lalu dijawab sama manusia, Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata kau perpanjang umurku 1 hari saja, 1 detik saja, 1 jam saja, fa asaddaqa. Ternyata kita minta adalah kasih waktu lagi, ya Allah, kau ingin sedekah, ya Allah. Kita tidak ingin haji, tidak ingin umrah, yang kita minta ingin bersedekah. Para ulama mengatakan, para ahli tafsir mengatakan, ternyata pahala sedekah ditampakkan di hadapan kita. Kalau masih ada uang receh, mungkin kita akan sedekahkan, saking luar biasanya pada saat itu. Wa akun minas salihin, aku ingin menjadi orang saleh. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Berkorban itu bukan karena kita kaya atau kemudian kuat, hebat dan berbagai macamnya. Yang kita korbankan adalah penghalang kita kepada Allah. Boleh jadi harta kita menjadi penghalang kita ketemu Allah. Kita kikir dan berbagai macamnya. Harta kita, toko kita yang kita banggakan, ilmu kita yang kita banggakan menjadi penghalang dan berbagai macamnya. Kita sombong dan berbagai macamnya. Wadhar, berkorbanlah. Insya Allah ada waktu terbaik di bulan Zulhijjah untuk bisa berkorban, yaitu di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, atau kemudian 10, 11, 12, 13 Zulhijjah dikenal dengan 11, 12, 13 Zulhijjah dikenal dengan hari Tasyrik, hari Dendeng. Di situ semua kita menikmatinya. Alangkah indahnya jika kita mampu berkorban di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Husna ini. Dan insya Allah hasil korban nikmati oleh saudara-saudara kita sekitar Masjid Al-Husna ini. Betapa indahnya hidup kita. Napas boleh berhenti, pahala kebaikan tak pernah berhenti. Berkorbanlah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dan keluarga untuk bisa berkorban di hari kurban tahun ini, hari Tasyrik atau Tasyrik berikutnya, dan semoga Allah terima, Allah mudahkan dan insya Allah menjadi berkah untuk hidup kita dan keluarga. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, itu sholat. Sholat ini luar biasa. Allah tak minta banyak dalam hidup kita. Fasalli, sholatlah engkau, kata Allah. Tak usah bayarlah nafas bermacamnya. Sholat aja lah, kata Allah. Fasalli.
Khatib membaca begitu banyak di Al-Quran ini, ternyata selalu digandengkan aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Jadi setelah engkau sholat, engkau insya Allah bisa menunaikan zakat. Kalau bisa menunaikan zakat, itu artinya kita diberikan rezeki yang banyak. Tidak ada ceritanya orang mengeluarkan zakat kalau dia tidak punya uang. Kalau begitu syariatnya untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak selain berusaha, tapi pada akhirnya yaitu kita yakin dan percaya yaitu dekat kepada Allah, sholat. Hidup ini pada dasarnya hanyalah menanti waktu sholat, dan waktu disolatkan tiba-tiba datang waktunya Jumat seperti ini, tak berapa lama datang nanti waktunya Asar, tak berapa lama datang waktunya Maghrib, datang waktunya Isya, datang lagi tertidur kita, qiyamul lail kita, bangun lagi kita subuh, tiba-tiba datang waktunya Zuhur, tiba-tiba datanglah waktunya kita disolatkan orang. Cobalah bayangkan andai kata sholat ini adalah merupakan sholat terakhir kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, meninggal kita di hari ini. Apa kira-kira bisa menjadi amal yang bisa melapangkan kuburan kita? Lalu kemudian kita disolatkan orang. Yang biasanya kita solat di belakang imam, kita maju di depan imam. Dibawa, dimandikan orang, dikafani 3 helai kain kafan, laki-laki 5 helai kain kafan perempuan. Disolatkan orang, dibawa ke kuburan. Ada kuburan di samping kita ini. Dimasukkan kuburan 1 kali 2 meter tanah, ditimbun pakai papan. Lalu kemudian ditimbun pakai tanah. Selesai kita, hebat kita, profesor, doktor, orang kaya, ternama di Ciputat ini semuanya. Sudah dilupakan orang. Yang pertama hilang saat kita meninggal nama kita. Tidak dipanggil lagi profesor dan doktor. Almarhum tolong diletakkan di depan. Almarhum tolong dimasukkan ke depan, ke dalam tanah. Selesai. Hebat kita digantikan oleh orang hebat berikutnya. Kaya kita, pedagang hebat di Ciputat ini, gantikan pedagang yang baru. Padahal kita merengek-rengek minta rezeki kepada Allah, minta sehatnya kepada Allah, minta anaknya sama Allah, tapi giliran Allah memanggil tidak jarang, dan kita tidak pura-pura tidak mendengar. Padahal hanya 3 kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangkan suaranya muazzin di masjid yang kita cintai Al-Husna ini. Tapi bayangkan Allah yang melambaikan tangan, yuk datang ke masjid, umur tinggal 1 hari kata Allah. Datanglah ke masjid, kau terakhir hidup di hari ini kata Allah. Tapi tidak jarang bila kita pura-pura tidak dengar. Kata Allah, aku akan kasih ilmu yang banyak, rezeki yang banyak untukmu. Tidak jarang kemudian kita sibuk dengan berbagai macam. Panggilan kedua, panggilan haji. Kita jawabnya labbaik Allahumma labbaik. Allah, aku penuhi panggilan ya Rabb. Masih pura-pura, kadang-kadang tak mampu dan berbagai macamnya. Panggilan ketiga tidak bisa pura-pura, yaitu panggilan kematian. Kalau ajalmu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan, tidak bisa diperpendekkan. Itulah 3 panggilan Allah yang hari ini kita bicarakan. Hadirin sedang Jumat Allah berbahagia. Sempurnakan sholat, Allah sempurnakan rezeki kita. Jaga sholat, Allah jaga hidup kita dan keluarga. Sesibuk apapun kuliah, sesibuk apapun mengajar, sesibuk apapun bekerja mencari rezeki, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan Allah. Kalau Allahnya kita dekati, insya Allah kita akan memperoleh segala-galanya dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Mudah bagi Allah memberinya, mudah bagi Allah mengambilnya. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan sholat. 3 tentang sholat, waktunya di awal waktu. 2 caranya berjamaah. 3 yaitu tempatnya di mana azan itu dikumandangkan di masjid terdepan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan sholat ini. Dan mudah-mudahan bulan sederhana di penghujung bulan Zulqa'dah ini, di bulan 1 bulan di antara 4 bulan yang haram, bulan yang mulia di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, dan mudah-mudahan kita bisa 3 tadi. Yang pertama adalah berhaji, menyempurnakan rukun Islam ini, semangat terus. Ya Allah, izinkan hamba dan keluarga, panggil hamba dan keluarga. Persoalan panggil atau tidak itu urusannya Allah. Kewajiban kita adalah berdoa, berusaha menabung dan berbagai macam. Allah menentukan. Yang kedua, semangat berkorban. Niatkan, ya Allah, hamba ini hidup ingin berkorban, ingin berbagi. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan, tapi pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Itulah kebahagiaan termahal dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berkorban di tahun ini. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pamer, tapi kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, yaitu semangatlah terus sholat. Paksain terus untuk bisa sempurna sholat. Dan mudah-mudahan Allah pun akan berikan kebahagiaan, rezeki yang melimpah kepada kita dan keluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi a'adha wal qarar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha bima'na wa tahu amannaha wa a'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadiman ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Sepertinya baru tahun kemarin kita melaksanakan Idul Adha. Tanpa terasa tinggal menghitung hari, saudara-saudara kita akan semua berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah, tempat yang Masya Allah luar biasa dirindukan banyak orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merindukan Ka'bah itu, merindukan untuk bisa hadir di Masjidil Haram, merindukan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kelima ini, meresiskan kita dan keluarga. Dan kalau ditanya kepada kita, di umur berapa kita siap mati? Tak seorang pun berani mengatakan saya siap mati Ustaz di umur 60, 70 atau 40. Tidak ada satu. Kenapa kita tidak siap? Kalau ditanya siapa yang siap menjadi Presiden Republik Indonesia, belum juga pemilu 2029, semuanya sudah berebut menjadi Presiden hari ini. Kenapa tidak siap? Karena belum punya bekal. Pertanyaan sederhana, sampai umur berapa kita siap menyempurnakan bekal? Tidak akan pernah siap. Oleh karena itu kewajiban kita hanyalah semangat terus, lurus saja di jalan Allah. Dan insya Allah Allah pun akan menjaga kita dan keluarga. Insya Allah kebahagiaan itu milik dan keluarga. Angkat tangan kita sadar berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini Allah kabulkan. Bantu terus doa terbaik untuk masjid kita Al-Husna ini. Mudah-mudahan Allah berkahi terus siapapun kita semuanya yang bermakmurkan masjid ini, yang sholat di tempat ini. Dan insya Allah Allah titipkan keberkahan dunia akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini. Sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ighfir jami'il muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga. Allahumma qina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal, ya Rabb, jauhkan dari yang haram, ya Rabb. Wa aghnina bi fadlika an man siwaka. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rabb, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji ke rumah-Mu, ya Rabb, bersama keluarga kami, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb. Berikan kekuatan kesehatan saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji tahun ini, Rabb. Jadikan hajinya haji mabrur, wa syai' mazkur, wa zanban maghfur, wa tijaratan tabur, ya Rabb. Kembali ke Indonesia ini, Rabb, dengan selamat sehat menjadi haji mabrur, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rabb, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, izinkan kami, ya Rabb, untuk bisa berkorban di hari raya korban hari tasyrik tahun ini dan tahun berikutnya, ya Rabb. Ya Allah, terimalah ibadah korban kami tahun ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi keluarga yang muqimah salat, yang menunaikan salat. Rabbana ihtimna bil husnil khatimah wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.